Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afton Syaudzab. Saya seorang mahasiswa di Universitas Islam Malang, jurusan manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau bahkan status sosial. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan melekat secara alami pada setiap orang sejak lahir. Sejarah singkatnya, konsep HAM mulai berkembang sejak zaman Yunani dan Romawi kuno, tapi baru berkembang secara sistematis setelah abad ke-17. Dokumen penting seperti Magna Carta, Declaration of the Rights of Man and Citizen di Prancis, dan Declaration of Independence di Amerika Serikat menjadi tonggak awal pengakuan hak-hak manusia. Setelah Perang Dunia II, dunia mengadopsi Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi dasar HAM modern. Lalu ada karakteristik HAM. Yang pertama ada universal, berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Hak-hak ini tidak bisa dicabut atau diberikan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga ada melekat sejak lahir, dimiliki oleh setiap manusia secara otomatis sejak lahir. Dan yang terakhir ada interdependent and indivisible. Hak ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lalu ada beberapa jenis hak asasi manusia. Yang pertama ada hak sipil dan politik. Contohnya hak atas kebebasan berpendapat, hak memilih, hak kebebasan beragama, hak atas perlindungan hukum. Yang kedua ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, dan hak atas standar hidup yang layak. Dan yang terakhir ada hak kolektif, di mana hak-hak yang dimiliki kelompok masyarakat seperti hak atas penentuan nasib sendiri dan hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Lalu ada beberapa prinsip HAM. Yang pertama, non-diskriminasi. Setiap orang harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Yang kedua, ada kesetaraan dan martabat. Semua manusia mempunyai martabat yang sama dan harus dihormati. Lalu, yang ketiga ada partisipasi. Setiap orang berhak ikut serta dalam kehidupan politik dan sosial. Dan yang terakhir, akuntabilitas. Negara dan lembaga wajib melindungi dan menjamin HAM serta bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran. Lalu ada beberapa contoh hak asasi manusia yang paling umum. Yang pertama adalah hak hidup. Lalu ada hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan hukum, hak atas kebebasan bergerak, dan yang terakhir hak atas pekerjaan dan penghidupan layak. Lalu kita beralih pada pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM terjadi ketika hak-hak tersebut diabaikan, dibatasi, atau disalahgunakan. Contohnya yaitu penyiksaan dan perlakuan kejam, diskriminasi rasial atau gender, penindasan kebebasan berpendapat, perbudakan dan perdagangan manusia, serta penahanan sewenang-wenang. Untuk itu ada perlindungan dan penegakan HAM. Yang pertama ada instrumen internasional seperti UDHR, Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Lalu ada lembaga penegak HAM seperti PBB, Komisi HAM, dan berbagai lembaga pengawas HAM di tingkat nasional dan internasional. Dan yang terakhir adalah peran negara, di mana menyusun undang-undang yang melindungi HAM dan menjalankan sistem peradilan secara adil. Lalu berikut beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia baik di internasional maupun di Indonesia. Yang pertama ada kasus pelanggaran HAM di dunia, yaitu ada genosida Rwanda tahun 1994, di mana pembantaian massal etnis Tutsi oleh kelompok Hutu di Rwanda yang sekitar 800.000 orang tewas dalam waktu 100 hari. Lalu ada Holocaust pada tahun 1941 sampai 1945. Pembunuhan sistematis terhadap sekitar 6 juta Yahudi oleh rezim Nazi dan Jerman. Lalu ada apartheid di Afrika Selatan, sistem pemisahan ras yang mendiskriminasi warga kulit hitam Afrika Selatan hingga tahun 1994. Lalu yang keempat ada kejadian Tiananmen Square di Cina tahun 1989, penindasan demonstrasi mahasiswa yang menuntut demokrasi mengakibatkan ratusan hingga ribuan korban tewas. Dan yang terakhir ada konflik Suriah
yang sampai sekarang masih ada. Pelanggaran HAM termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, dan penggunaan senjata kimia oleh berbagai pihak. Lalu yang selanjutnya ada kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama ada tragedi 1965 sampai 1966. Pembantaian dan penangkapan massal terhadap orang yang diduga anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia atau yang lebih sering kita dengar sebagai PKI. Lalu yang kedua ada peristiwa Talang Sari di Lampung tahun 1989. Penyerangan dan pembunuhan terhadap warga sipil oleh aparat keamanan. Lalu selanjutnya ada tragedi Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998 dan 1999. Penembakan mahasiswa oleh aparat keamanan saat demonstrasi menurut informasi. Penembakan mahasiswa oleh aparat keamanan saat demonstrasi menuntut reformasi. Dan yang keempat ada kasus Papua, pelanggaran HAM seperti penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan terhadap penduduk asli Papua. Peristiwa Mei 1999 yang terakhir ialah kerusuhan dan penyerangan terhadap warga keturunan Tionghoa yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian materi. Lalu berikut beberapa pasal penting dalam hukum Indonesia yang mengatur tentang pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Lalu yang kedua ada pasal 53 sampai dengan 72 mengatur pelanggaran HAM berat dan prosedur penyelidikan serta penanganannya. Lalu selanjutnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Yang pertama ada di pasal 338 pembunuhan, pidana mati atau penjara seumur hidup atau 20 tahun. Yang kedua ada pasal 351 penganiayaan. Yang ketiga ada pasal 170 kekerasan bersama terhadap orang atau barang. Dan yang terakhir pasal 194 kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Di sini menjelaskan jenis-jenis pelanggaran HAM berat yang bisa diadili di pengadilan HAM seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Lalu ada pasal-pasal HAM dalam Konstitusi Indonesia UUD 1945, pasal 28A sampai 28J, menjamin hak asasi setiap warga negara, misalnya hak hidup, hak berpendapat, hak perlindungan hukum, dan hak beragama. Dan yang terakhir ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengadilan Militer, mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer. Di sini saya akan menjelaskan cara menanggulangi tindak kekerasan terhadap hak asasi manusia. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan HAM. Mengintegrasikan materi HAM dalam kurikulum sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Mengadakan pelatihan dan seminar tentang HAM untuk aparat negara seperti polisi, militer, dan pejabat pemerintah. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye, penyuluhan, dan media massa agar semua lapisan masyarakat memahami pentingnya menghormati HAM. Lalu yang kedua ada penegakan hukum yang tegas dan adil. Memastikan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim bekerja profesional tanpa diskriminasi atau tekanan politik. Menindak tegas pelaku pelanggaran HAM termasuk aparat negara yang melakukan kekerasan atau pelanggaran. Membentuk lembaga khusus atau komisi independen yang mengawasi dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Lalu yang ketiga ada perlindungan dan pemulihan korban. Memberikan perlindungan fisik dan psikologis bagi korban dan saksi kekerasan HAM, menyediakan layanan kesehatan, rehabilitasi, dan bantuan hukum gratis bagi korban. Lalu ada memfasilitasi proses pemulihan sosial dan ekonomi agar korban bisa kembali hidup normal. Lalu yang keempat ada mekanisme pelaporan dan pengawasan yang efektif. Membangun saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses, seperti hotline, aplikasi, atau pos pengaduan. Lalu menjamin kerahasiaan identitas pelapor untuk menghindari intimidasi atau pembalasan. Dan yang terakhir mengaktifkan peran organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat dalam memantau dan melaporkan pelanggaran HAM. Lalu yang kelima ada sosialisasi dan kampanye anti kekerasan. Melakukan kampanye publik atau menumbuhkan sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan mengutuk kekerasan, menggunakan media sosial, televisi, radio, dan media cetak untuk menyebarkan pesan perdamaian dan hak asasi.
lalu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer untuk mendukung gerakan anti kekerasan. Yang keenam, ada reformasi kebijakan dan regulasi, merevisi atau menyusun undang-undang yang jelas melindungi HAM sesuai dengan standar internasional, memastikan kebijakan pemerintah tidak diskriminatif dan melindungi hak semua warga negara, menyusun aturan internal aparat keamanan agar tidak melakukan tindakan yang melanggar HAM. Lalu yang ketujuh, ada membangun budaya HAM, menanamkan nilai-nilai HAM sejak dini dari keluarga dan lingkungan sekitar, mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman dan menghormati HAM, mengadakan dialog antar kelompok masyarakat untuk mengurangi konflik dan kekerasan. Dan yang terakhir, ada kerjasama internasional, mengikuti dan melaksanakan rekomendasi dari lembaga HAM internasional seperti PBB, mengadakan pelatihan bersama dan tukar pengalaman dengan negara lain dalam penanganan pelanggaran HAM, melaporkan perkembangan penegakan HAM kepada komunitas internasional secara transparan. Lalu di sini saya akan memberikan beberapa cara menerapkan kegiatan hak asasi manusia di lingkungan kampus secara efektif. Yang pertama ialah sosialisasi dan pendidikan HAM, mengadakan seminar, workshop, atau diskusi rutin tentang HAM bagi mahasiswa dan staf kampus. Lalu yang kedua, pembentukan unit atau UKM HAM, membentuk organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang khusus fokus pada isu HAM untuk mengadvokasi dan mengedukasi komunitas kampus. Lalu yang ketiga, ada penghormatan terhadap hak individu, yakni menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul di kampus tanpa diskriminasi atau intimidasi. Yang keempat, ada penerapan kebijakan anti diskriminasi, membuat dan menegakkan aturan kampus yang melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau latar belakang sosial. Lalu yang kelima ialah pelayanan dan perlindungan mahasiswa, menyediakan layanan konseling psikologis dan pendampingan hukum bagi mahasiswa yang mengalami pelanggaran HAM atau kekerasan. Yang keenam ialah pengawasan dan pelaporan pelanggaran, membuka kanal pelaporan pelanggaran HAM yang mudah diakses dan menjamin kerahasiaan pelapor. Lalu yang ketujuh ialah kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat, mengajak mahasiswa melakukan kegiatan yang mempromosikan HAM, seperti kampanye anti diskriminasi, bantuan bagi kelompok rentan, atau advokasi hak minoritas. Dan yang terakhir ialah kolaborasi dengan lembaga HAM, bekerja sama dengan organisasi HAM nasional atau internasional untuk mengadakan pelatihan dan proyek bersama di kampus. Dengan cara ini, kampus tidak hanya menjadi tempat belajar akademi, tapi juga ruang yang menjunjung tinggi dan mengamalkan HAM. Sebagai mahasiswa, kamu bisa melakukan berbagai upaya agar terhindar dari kekerasan hak asasi manusia, sekaligus ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan ialah: yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang HAM. Yang kedua, berani bersikap dan melapor. Lalu, yang ketiga, menjaga etika dan toleransi. Yang keempat, bangun jaringan positif. Lalu yang kelima, aktif dalam kegiatan pencegahan kekerasan. Yang keenam, waspada terhadap lingkungan sekitar. Lalu yang ketujuh, ada manfaatkan media sosial secara bijak. Dan yang terakhir, dukung korban kekerasan. Jadi kesimpulannya ialah, sebagai generasi muda dan agen perubahan, mahasiswa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan pelanggaran HAM. Untuk melindungi diri dan orang lain, mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hak-hak dasar manusia, menjaga sikap saling menghargai dan toleransi, serta berani bertindak dan melapor jika mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan. Selain itu, mahasiswa juga bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan edukatif dan kampanye HAM, membangun jaringan positif di lingkungan kampus, serta menggunakan media sosial secara bijak untuk menyuarakan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perdamaian. Dengan langkah-langkah ini, mahasiswa tidak hanya melindungi diri dari kekerasan, tapi juga turut serta dalam menciptakan kampus yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi martabat setiap individu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.